Oke, ini dia perbandingan cara plafon. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. GRC dan PVC. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini saya akan jelasin Plafon gypsum, perbedaan karakter antara plafon gypsum, GRC dan PVC. Dilihat dari segi materialnya. Dalam dunia konstruksi bangunan itu merupakan elemen pembatas antara atap dengan ruangan di bawahnya, sehingga bisa juga untuk meningkatkan nilai estetika ya dalam bangunan tersebut menjadi lebih menarik. Tapi dalam kegiatan konstruksi proyek juga biasa plafon itu bahasa umumnya disebut langit-langit. Maka di SNI itu ada sebutannya pemasangan langit-langit ya, per meter persegi di analisa harga satuan pekerjaan. Di Indonesia ada beberapa jenis plafon yang umum digunakan, yang paling populer gitu ya, yaitu plafon gypsum, GRC dan PVC itu. Makanya akan kita bahas di sini. Oke, yang pertama adalah plafon gypsum. Plafon gypsum ini plafon yang paling populer di sini ya. Ini zamannya sebelum ada PVC. Ini gypsum dan GRC ini paling ngetren karena murah, banyak di pasarannya juga, nyarinya gampang, dan masangnya juga rata-rata udah pada tahu, dan tukang-tukang pada umumnya bisa memasang material tersebut. Tapi kekurangan yang perlu diperhatikan pada plafon gypsum itu umumnya dia cenderung nggak tahan terhadap api dan air, sehingga kurang cocok kalau dipasang di luar atau lingkungan ruangan basah ya. Bisa lembab, jadi bisa rapuh. Yang kedua, ini plafon GRC. Sama seperti gypsum ya, GRC juga bisa digunakan untuk penutup partisi atau partisi gitu kan, bisa jadi partisi, dekorasi. Bahkan kalau GRC ini bisa untuk lantai eksterior atau untuk lantai interior juga bisa dia GRC ini, bahan GRC maksudnya ya. Jadi bukan cuma untuk plafon, ini GRC ini bisa untuk lantai juga. Kalau gypsum bisa untuk partisi, tapi partisi interior. Kalau GRC bisa untuk dinding luar juga, dan bahkan untuk lantai yang basah sekalipun ya. Karena apa? Karena GRC ini dibuatnya dari campuran beton dan serat kaca. Nah, dia dibikinnya dari itu serat beton, fiber semen gitu lah, dan serat kaca. Jadi dia lebih tahan terhadap suhu dan tahan terhadap benturan, lebih tahan dibanding gypsum. Makanya GRC ini populer juga saingannya sebagai plafon selain gypsum ya, karena kelebihan itu dia kuat, dia murah, dia gampang masangnya. Tapi karena bahannya ini dari campuran beton dan serat kaca, sehingga cenderung lebih berat dan permukaannya ini lebih kasar daripada gypsum. Kalau diraba dia agak kasar dan agak sedikit kompang. Beda dengan gypsum, itu flat dan agak halus dia. Itu. Yang ketiga, ini plafon PVC. 5 tahun belakangan ini memang plafon ini makin populer sampai saat ini. Supaya lebih jelas, kita simak detail perbandingannya. Ini harga untuk gypsum ini dibilang murah, lalu GRC juga murah, dianggap murah lah, karena gypsum dan GRC ini opsi plafon yang murah di pasaran yang populer dan harganya terjangkau. Makanya banyak yang pakai, salah satunya karena murah. Nah, untuk PVC ini masih cukup mahal ya. Ya, meskipun sekarang ada banyak produk plafon PVC yang baru dengan harga yang
variatif, tapi dibandingkan dengan Gypsum dan GRC itu masih relatif lebih mahal plafon PVC, meskipun itu udah finish tanpa perlu pengecatan. Bahkan Gypsum dan GRC itu dari tambah plus pengecatannya pun masih lebih mahal plafon PVC ya. Jadi kita simpulkan untuk PVC ini opsinya ke arah ya, harganya lebih mahal. Selanjutnya proses pemasangannya ini mudah untuk Gypsum dan GRC juga mudah. Jadi Gypsum itu mudah, GRC lumayan mudah, agak berat ya. Untuk PVC ini malah sangat mudah karena dia ringan masangnya dan rangkanya ini bisa dibikin tidak terlalu rapat, agak jauh dikit. Kalau GRC atau Gypsum itu minimal, maksimal maksudnya itu 60 cm, sedangkan untuk PVC itu bisa lebih bahkan ya, karena dia ringan. Nah kalau GRC kalau jaraknya jauh, rangkanya dia resiko lendutnya terlalu tinggi, momennya itu tinggi, berat, bobotnya jadi beban mati di situ, sehingga penopangnya harus banyak dan kuat. Jadi di sini PVC yang paling mudah diaplikasikan ya. Untuk kekuatan material, inti maksudnya kekuatan ini materialnya ketika diraba ini gimana dia, strengthnya gimana maksudnya, ketika dipegang dan ketika terkena benturan. Nah untuk Gypsum ini sedang ya, sedanglah. Nah untuk GRC ini dia solid, dia lebih tahan benturan ya, meski rata-rata karena apa? Karena dia seperti beton, dia bahannya seperti beton campur serat kaca, jadi lebih solid. Tapi untuk PVC ini agak ringkih ya, ini perbandingannya dengan PVC yang umum di pasaran ya. Untuk memang ada PVC yang lebih tebal dan ada yang tipis. Untuk yang paling tebal pun jika dibandingkan dengan GRC itu lebih solid GRC dan Gypsum karena dia PVC ya, dia hanya lapisan 2 lapis dan tidak solid, di dalamnya itu kopong. Selanjutnya untuk ketahanan api dan air, untuk Gypsum ini kurang karena dia di suhu lembab dia sering berjamur dan terapuk, terutama di lapisan kertas Gypsum. Untuk GRC dia sedang karena dia bahan pembentuknya itu beton, dan seperti tadi saya jelaskan serat kaca dan beton, dia lebih tahan api, lebih tahan air, seperti itu. Nah untuk PVC ini tahan air, tapi untuk api dia tidak tahan, cenderung terbakar ya, karena dia kayak plastik gitu, dia hanya lapisan, dia kena panas dikit biasanya dia melengkung, malah dia terbakar. Selanjutnya untuk bobot ini berpengaruh ke beban bangunan dan beban yang menopang material tersebut, jadi sangat berpengaruh ya untuk pertimbangan kita. Nah bobot untuk Gypsum ini dia ringan. Nah untuk GRC dia agak berat, sebenarnya ini agak berat ya, karena ya bahannya itu kembali ke bahan sendiri, dia terbentuk dari beton dan serat kaca. Umumnya beton itu mahal maksudnya berat, solid. Untuk PVC malah sangat ringan, balik seperti penjelasan yang sebelumnya, karena sangat ringan, dalamnya kopong. Untuk ketersediaan di lapangan ini sama semuanya ya, udah gampang, ini banyak, ini mudah, sama dia sama banyak. PVC gampang sekarang, mungkin dulu susah, sekarang hampir setiap kota itu ada, dan banyak produk plafon PVC baru ya. Nah,
brand baru. Selanjutnya untuk pilihan motif. Untuk pilihan motif ini nggak ada ya kalau Gibson. Untuk GRC sama nggak ada juga, karena dia polos-polos aja kayaknya. Tapi untuk PVC ini banyak ya. Ada motif serat kayu, motif serat beton, motif seperti HPL itu ada ya, seperti itu ya. Jadi kita banyak pilihan. Nah, tapi makanya karena dia motifnya sudah jadi, dia tidak perlu mengecat. Sebaliknya untuk Gibson dan GRC, karena dia tidak ada pilihan motif, dia polos aja gitu. Jadi dia perlu pengecatan. Setelah dipasang di kompon, dia perlu pengecatan. Ya meskipun karena kalau tidak dicat dia kelihatan bautnya dan keruk-keruknya itu pasti tidak indah dipandangnya ya. Jadi perlu pengecatan. Jadi setelah terpasang ada kerjaan pengecatan. Tapi untuk PVC ini enggak, dia udah jadi, dia udah finish. Nah, untuk usia perawatan ya, usia umur dari masa tersebut untuk Gibson relatif lebih pendek daripada GRC ya. Kalau Gibson contohnya butuh tahun, ya agak ngomongin atau gimana, tahun atau 2 tahun, karena dia lembab, ya tidak nodanya atau gimana, ya agak harus perlu perawatan ekstra dibanding GRC. Nah, tapi GRC meskipun perawatannya lebih lama umurnya, usia pakainya dibanding dengan Gibson, tapi masih kalah sama PVC. Dia nggak perlu perawatan untuk jangka panjang pun ya, untuk 10 tahun 15 tahun mungkin tidak perlu, kalau tidak ada benturan atau faktor eksternal ya, atau kebakaran itu tidak ada, hanya kondisi normal. Dalam artian ini kondisi normal, tidak ada bencana, tidak ada benturan, dan tidak ada hal-hal yang lain selain untuk dipakai pada plafon. Tidak terjadi hal lain kecuali hanya kotor, dibersihin itu aja, dilap gampang juga perawatannya, dia lama dan mudah perawatannya. Kalau GRC atau Gibson ini dia lama-lama mungkin ada udah dia bersihnya harus dicat lagi. Beda sama PVC tinggal dilap aja karena dia glossy, dia rata-rata glossy ya di pasaran, meskipun ada yang dark sedikit. Mungkin dia hanya perbedaan pembersihannya. Kalau dia nodanya dengan terkena hal-hal yang tidak kimiawi mungkin hanya dilap. Tapi kalau untuk terkena yang cairan-cairan kimia harus dirapikan pakai alat khusus atau mungkin bahan khusus seperti untuk bersihin pakai pembersih khusus intinya. Oke, usia perawatan sudah ya. Nah, selanjutnya itu permukaan. Untuk permukaan lembaran plafon ini, dia untuk Gibson ini halus, tapi GRC agak kasar, jadi kasar ya. PVC yang paling halus ini licin ya, ada lebih glossy dia karena udah finish. Makanya pas pemasangan juga harus hati-hati. Kalau lecet terbentur dia nggak bisa, ini harus rusak itu, harus diganti gitu. Itu plus minusnya, memang seperti itu. Gibson lebih halus dia, GRC agak kasar. GRC sama Gibson ini kalau udah jadi dia mirip-mirip ya, agak halus ya, tapi Gibson lebih halus. Biarpun mirip, dia terlihat lebih flat, lebih smooth untuk sambungan terutama ya. Beda dengan GRC, dia lebih kasar, dan sambungan ini lama-lama karena bobotnya ini agak berat dan permukaannya agak kasar, jadi kebanyakan ini dia sambungannya retak untuk GRC ya, meskipun retaknya hanya retak rambut atau bahkan retak yang besar gitu. Karena apalagi kalau pakainya hollow ya, makanya disarankan untuk GRC ini rangkanya harusnya solid seperti kayu, karena kayu dia gigit dia solid, jadi sehingga skrup itu nempel, jadi kenceng. Beda kalau Gibson dia bisa pakai hollow karena dia ringan, hollow cukup
untuk menopang beban gipsum tersebut per meter persegi ya. Untuk PVC dia agak licin, nah, dia lebih ringan, lebih hollow-nya juga sedikit yang dipakai, jadi bisa jaraknya tidak terlalu rapat. Contoh misalkan gipsum ini jaraknya tiap skrup itu 30 cm. Jadi kalau kita masang plafon gipsum 1 meter, tiap 30 cm itu minimal bisa skrup. Nah beda dengan PVC, dia karena enteng, dia skrupnya cuma jarak 60 atau 80 cm juga bisa, dia ringan dia. Jadi jarak rangka gipsumnya, rangka hollow-nya ini lebih renggang itu. Dan yang terakhir, kekedapan suara ya. Untuk kekedapan suara ini gipsum ini yang menurut saya ini paling bagus, ini paling penting lah ya, karena bisa meskipun ya memang ini bukan bahan kedap suara, tapi setidaknya kalau kita pakai plafon jenis gipsum, dia lebih baik dibanding dengan GRC untuk menyaring suara atau masalah kekedapan suara. Jadi dia lebih baik, sedangkan GRC agak kurang. Dan PVC ini karena dia tipis, hanya kopong dalamnya, jadi sangat tidak disarankan untuk yang studio atau kedap suara ya. Kayak misalnya kita bikin studio musik di dalam atau bikin studio YouTube gitu loh. Jadi suaranya masih bisa tembus rata-rata lebih besar tembusnya dibanding dengan material gipsum atau GRC gitu. Jadi di sini gipsum yang lebih kedap suara dibanding material yang lainnya, GRC dan PVC. Oke, itu aja ya yang baru saya sampaikan. Mungkin baru bisa saya sampaikan. Mungkin jika ada yang tahu kelebihan lainnya atau ada yang kurang atau yang salah, bisa di chat di komentar, kita sama-sama perbaiki supaya kita sama-sama belajar lebih baik lagi. Dan jangan lupa minta tolong untuk di subscribe, di komen dan di like, atau mungkin kalau yang suka, kalau nggak suka ya like juga tidak apa-apa, supaya kita bisa saling berbagi lebih baik lagi. Oke, itu aja teman video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.